Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari, dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-8, seri yang ketiga. Kitab Habakuk, pasal 3, pasal yang terakhir dari kitab Habakuk, dengan perikop doa Nabi Habakuk. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari rumah produksi Endang Sili Tonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Selah. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit samparan, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungai kah murka-Mu bangkit? Atau terhadap laut kah amarah-Mu? Sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu. Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Selah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju. Karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman, Engkau melangkah melintasi bumi.
dalam murka, Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Selah. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengam, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Habakuk, Fasal yang ketiga, Fasal yang terakhir dari kitab Habakuk. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang doa Nabi Habakuk dan hari Tuhan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab, Habakuk 3 ayat 2 dan 3 dengan bunyi nas. Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Sahabat-sahabat surgawi, sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Habakuk menutup kitab nubuatnya dengan doa. Namun doa yang disampaikannya kepada Tuhan bernada ratapan.
Habakuk membuka doanya itu dengan pengakuan bahwa dia merasa gentar di hadapan Allah karena mengingat apa yang telah Allah lakukan atas Israel. Tapi meskipun begitu, Habakuk sangat memahami bahwa penjajahan Babilonia atau orang Kasdim terhadap Israel merupakan hukuman Tuhan karena kejahatan dan dosa mereka. Segala tindakan kejahatan Israel membuktikan bahwa mereka tidak lagi menunjukkan identitas mereka sebagai umat Allah dan mereka pantas untuk menerima penghukuman. Namun meskipun dalam ratapan yang disertai ketakutan itu, Habakuk merasa perlu untuk menyelipkan permohonan kepada Allah bahwa dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Lihat ayat yang kedua. Dalam doa ini tampaklah Habakuk sungguh percaya bahwa belas kasihan Allah lebih besar dari murkanya. Habakuk percaya bahwa murka Allah akan surut dan itu hanya menunggu waktu. Tapi mengapa setelah menghukum, Allah melepaskan lagi Israel dari cengkraman bangsa-bangsa? Oh sahabat-sahabat firman, Habakuk percaya bahwa hukuman Allah tidak akan memunahkan Israel secara total. Dan ia yakin bahwa Allah tetap mengasihi umatnya yang telah dipilihnya itu. Dan ini yang disebut kasih karunia. Allah yang telah membebaskan Israel dari Mesir, Dia jugalah yang akan melepaskan bangsa yang telah diurapi itu dari bangsa-bangsa lain. Lihat ayat yang ke-13. Sehingga dalam doanya, Habakuk dengan yakin menyatakan, dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Lihat ayat yang ke-16b Habakuk pasal 3. Oh, inilah iman Habakuk. Meski segalanya nampak buruk yang digambarkan dengan kegagalan panen dan kematian ternak, Habakuk memantapkan hati untuk tetap percaya kepada Allah yang tidak akan lupa pada janjinya untuk membebaskan umatnya. Lihat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 Habakuk pasal 3. Iman seperti ini sahabat-sahabatku, iman seperti inilah yang kita sangat perlukan dalam keseharian hidup, khususnya kita yang hidup di zaman akhir ini. Ketika kita melakukan dosa, segeralah untuk memohon ampun kepada Tuhan. Dan jika kita diberi ganjaran, terimalah dengan rendah hati, dengan lapang dada, segala akibat dari kesalahan yang kita perbuat itu, sambil tetap percaya bahwa kasih Allah lebih besar dari murkanya. Jadi sahabatku, saat ini bila kita tersandung jatuh atau mungkin terjepit dalam situasi yang menekan kita, tetaplah ingat bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan milikilah iman seperti dalam doa puitis Habakuk dalam bentuk simbol yang berbunyi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, doa Nabi Habakuk ini dapat merupakan peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir akan hari pembalasan Tuhan. Yaitu yang pertama, ingatlah akan murka Tuhan. Sahabat-sahabatku, jika kita mengingat akan murka Tuhan yang akan datang, maka kita tidak akan mau meremehkan perintah dan petunjuk Tuhan dalam Alkitab. Ingatlah, penglihatan kita terbatas untuk melihat dan pengetahuan kita sangat dangkal untuk memahami Tuhan dalam hidup ini. Oleh sebab itu jangan sombong, jangan merasa senang di atas dosa yang kita lakukan. Ingatlah siapa kita di dunia ini, yaitu semua yang hidup adalah seperti rumput,
dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Terang besar Alkitab Yesaya 40 ayat 6-8. Tuhan melihat dan berjalan dengan murkanya yang siap untuk membinasakan. Jadi jika sekarang kita membangun diri di atas kesombongan, maka secara tidak langsung kita sedang memanggil murka Allah untuk datang menimpa kita. Oleh karena itu, bila saat ini ada yang merasa senang hidup dengan dosanya, dan merasa tenang karena tidak ada yang terjadi dikarenakan dosanya itu, ingat, ada murka yang besar yang akan membuatnya terkejut. Oleh sebab itu, bertobat sebelum Tuhan datang, yang mana kita tidak tahu kapan Ia datang. Dia yang datang seperti pencuri di malam hari itu. Yang kedua, sahabat-sahabat firman, ingatlah akan kasih sayang Tuhan. Ingatlah akan kasih sayang Tuhan. Jika kita mengingat akan kasih sayang Tuhan, maka kita juga tidak akan mau untuk menyakiti hatinya dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapannya. Melainkan kita akan dengan rela mendengarkan suara firman-Nya yang membentuk dan mengubah kita. Ingat, Tuhan mau menjadi gembala kita. Ingat, Dia mau menuntun kita dengan kasih-Nya dalam melewati berbagai kesukaran dan kesusahan menjelang hari kedatangannya. Dan Ia mau memulihkan dan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, dengarlah pena ilham ilahi roh nubuat peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 153, alinea ketiga dan keempat yang mengatakan kepada kita, Tuhan dalam belas kasihannya yang besar, memberikan pekabaran yang paling berharga kepada umatnya, yaitu pekabaran yang lebih memperkenalkan kepada dunia, Juru Selamat yang ditinggikan itu, yakni Sang Korban bagi dosa-dosa segenap dunia. Pekabaran itu menyodorkan pembenaran melalui iman kepada yang pasti itu. Pekabaran itu mengajak orang banyak dan kita semua untuk menerima kebenaran Kristus yang dinyatakan dalam penurutan kepada semua hukum Allah. Sebab banyak orang yang sudah kehilangan pandangan akan Yesus. Untuk itu kita perlu mengarahkan pandangan langsung kepada sosok keilahiannya, kepada jasa-jasanya dan kasih-Nya yang tak berubah itu terhadap umat manusia. Segala kuasa telah diserahkan ke dalam tangan-Nya, agar Ia dapat membagikan karunia-karunia yang berharga kepada manusia, dan memberikan karunia yang tak ternilai dari kebenaran-Nya sendiri bagi manusia yang tak berdaya. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, mari kita serahkan diri kepada Tuhan sebelum terlambat, karena hari Tuhan sudah dekat. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Tak lupa, mari kita tundukkan kepala sejenak dan berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, dan semua warga daerah Nusa Tenggara Timur yang sedang dilanda musibah. Tuhan menolong, Tuhan melindungi umat-umatnya. Shalom. Di